Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai sikap dan juga pengaruh sosial. Nah, apa yang akan kita pelajari merupakan sikap dan juga pengaruh sosial. Jadi yang pertama kita pahami dulu mengenai dengan sikap. Jadi sikap itu adalah evaluasi seseorang terhadap hampir semua aspek dunia sosial, baik orangnya, objeknya, ataupun isu tertentu dari dunia sosial. Jadi sikap itu ada dua, bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif. Bisa eksplisit tidak disadari atau implisit tidak disadari gitu. Nah, studi tentang sikap penting karena sikap mewarnai pengalaman sosial dan mempengaruhi keputusan seseorang dalam berperilaku. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa sikap dibagi menjadi dua, yaitu ada implisit dan juga eksplisit. Kalau implisit ini bisa jadi tidak dapat dikontrol gitu ya, jadi munculnya itu spontan dan tidak disadari. Bisa terbentuk dari pengalaman yang berulang dan juga asosiasi otomatis. Nah, contohnya ketika kita mendengar kata pemimpin gitu ya, biasanya kita langsung asosiasikan pada figur laki-laki gitu. Kemudian bisa secara eksplisit gitu ya, yaitu disadari dan dapat dilaporkan secara langsung, terbentuk dari pemikiran logis berupa refleksi pribadi dan pengalaman sadar. Contohnya misalnya saat ini saya lagi gemar olahraga nih. Nah, olahraganya apa? Pedal kah, lari kah? Nah, itu sikap eksplisit seperti itu. Kemudian ada 3 komponen dari sikap, yaitu yang pertama ada kognitif, yaitu berkaitan dengan pengetahuan, kepercayaan, atau pikiran seseorang tentang objek sifat gitu ya, sikap. Jadi, bagaimana kita berpikir gitu ya kalau kognitif ini. Kemudian ada afektif, yaitu berkaitan dengan perasaan atau emosi terhadap objek sikap. Jadi bagaimana kita merasa gitu ya, bagaimana kita memiliki perasaan terhadap apa yang kita amati, dan juga ada konatif yaitu behavioral yang berkaitan dengan kecenderungan bertindak atau niat berperilaku terhadap objek sikap. Jadi yang pertama kita berpikir dulu tentang apa namanya, objeknya itu seperti apa, kemudian kita perasaannya gimana, dan kemudian di akhir bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut dengan berperilaku seperti apa. Nah, itu. Kemudian karakteristik sikap itu ada 4. Jadi sikap itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari gitu ya. Kemudian sikap disimpulkan dari cara individu bertingkah laku atau berperilaku, kemudian sikap juga mengandung mengenai penilaian dan juga terkait dengan objek tertentu, serta sikap dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berperilaku. Kemudian fungsi sikap itu ada 4. Yang pertama ada utilitarian function, yaitu fungsi sikap sebagai penyesuaian sosial berupa reward dan juga punishment gitu ya. Kemudian ada knowledge function, jadi sikap sebagai alat bantu untuk membantu memahami lingkungan sekitar gitu. Kemudian ada value expressive function, yaitu membantu mengkomunikasikan nilai dan identitas seseorang. Dan juga ego defensive function, yaitu membantu untuk melindungi diri, menutup kesalahan gitu. Nah, biasanya contohnya agresi gitu ya. Agresi itu bisa jadi berkaitan dengan bagaimana individu itu membela dirinya gitu. Nah, kemudian ada faktor-faktor pembentuk sikap. Yang pertama ada lingkungan, kemudian pengaruh sosial, baik norma dan juga budayanya, kemudian pendidikan, pengalaman pribadi, kepribadian atau trait-nya, dan juga internalisasi informasi.
Kemudian bagaimana sih sikap itu dibentuk? Nah, bisa jadi dari teori belajar gitu ya, bisa classical conditioning, kemudian operant conditioning, dan juga social learning gitu ya. Kemudian ada teori disonansi kognitif dan juga pengaruh sosial. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, teori belajar yang pertama yaitu classical conditioning gitu ya, sebagaimana kita sudah pelajari baik di mata kuliah sosial dan mata kuliah lain. Jadi pengondisian klasik itu merupakan satu stimulus netral yang memperoleh kapasitas untuk membangkitkan reaksi melalui pemasangan berulang dengan stimulus yang lain. Jadi dipasangkan ya, contohnya gambar yang di sebelah kiri nih ya, bahwa lonceng itu kalau dipasangkan dengan makanan, maka si anjing itu terkondisi gitu. Kalau misalnya mendengar bunyi lonceng, maka akan ada makanan gitu. Jadi satu stimulus menjadi sinyal untuk presentasi atau kejadian yang lain gitu. Jadi kalau ada stimulus berupa bunyi lonceng, maka akan ada kondisi lain atau kejadian lain berupa waktu makan gitu. Nah, jenis classical conditioning itu ada dua, ada direct atau langsung dan juga indirect atau tidak langsung. Nah, keywordnya apa nih? Ya, keywordnya adalah stimulus respon. Jika ada stimulus, maka ada respon. Tuh. Kemudian yang kedua ada operant conditioning, yaitu suatu bentuk pembelajaran dasar yang memperkuat respon dan mengarah pada hasil positif atau kemungkinan penghindaran hasil negatif. Nah, individu membuat hubungan antara perilaku tertentu dan konsekuensinya. Keywordnya apa? Keywordnya adalah reinforcement dan juga punishment. Jadi contohnya gambar yang di sebelah kiri ini ya. Jadi konsekuensi spesifik itu terasosiasi dengan perilakunya. Jadi kalau misalnya si tikus itu ya bisa menekan tuasnya, kemudian muncullah rewardnya gitu ya berupa makanan gitu. Nah, tapi kalau misalnya gambar yang di sebelahnya gitu ya, katakan ada kejutan listrik gitu ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk memperkenalkan punishment gitu, untuk mengurangi perilakunya. Nah, kemudian ada teori belajar yang lain namanya social learning. Jadi atau biasanya kita sebut dengan pembelajaran observasional. Jadi di sini seorang individu memperoleh bentuk perilaku baru sebagai hasil dari mengamati orang lain gitu. Biasanya juga disebut sebagai vicarious learning atau memperoleh suatu sikap tidak melalui pengalaman langsung namun berdasarkan pengalaman orang lain. Jadi biasanya kalau kita mengamati gitu ya, baik di berita atau mengamati secara langsung gitu. Nah, kalau individu itu berperilaku, kemudian kita juga mengamati secara langsung konsekuensinya dari perilaku tersebut. Nah, bisa jadi itu menjadikan pembelajaran bagi kita gitu. Jadi kita lihat nih ada orang gitu ya yang mencuri gitu, katakan sekarang lagi musim mangga gitu, si orang atau si anak itu mencuri mangga, kemudian kita lihat langsung nih dari si yang pemilik mangganya itu ngejar si anak sama bawa katakan sapu atau pemukul gitu ya, dan menakut-nakuti si anak tersebut. Nah, dari situ kita belajar bahwa kalau misalnya kita mengambil yang bukan milik kita, maka bisa jadi ada konsekuensi yang itu tadi, dikejar atau mungkin dipukul. Nah, itu bisa jadi suatu pembelajaran untuk kita gitu ya. Nah, ini biasanya disebut observational dan juga vicarious learning. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori disonansi kognitif oleh Festinger tahun 1957. Jadi
Cognitive dissonance ini merupakan keadaan yang tidak menyenangkan yang terjadi ketika kita menyadari bahwa sikap dan juga perilaku kita tidak konsisten. Kemudian adanya inkonsistensi atau disonansi atau kesenjangan gitu ya, gap antara sikap dan perilaku kita, antara satu elemen kognitif dengan elemen kognitif yang lain atau antara elemen kognitif dengan afektif sehingga menimbulkan ketegangan dan juga mendorong adanya upaya untuk mengurangi disonansi. Jadi kalau di gambar sebelah kiri itu ya, kita bisa lihat gitu. Jadi contohnya ada ketidaknyamanan emosi gitu ya. Kemudian bisa mengakibatkan perubahan kepercayaan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian sumber penyebab disonansi kognitif ada logical inconsistency, kemudian cultural value, kemudian ada public opinion dan juga past experience gitu ya. Kemudian disonansi kognitif juga dapat dikurangi melalui 3 cara. Yang pertama bisa mengubah elemen tingkah lakunya, kemudian bisa mengubah elemen kognitif lingkungan, dan juga menambah elemen kognitif baru. Gitu. Ini ya, jadi penyebab kenapa disonansi kognitif itu muncul bisa jadi karena suatu rasionalitas atau logika yang nggak konsisten. Nah, itu bisa mengakibatkan disonansi kognitif gitu, kebingungan gitu ya kita ya. Kemudian bisa faktor nilai-nilai budaya, kemudian bisa faktor opini dari publik gitu ya. Ada yang punya opini A, ada yang punya opini B gitu. Sehingga biasanya individu itu bingung gitu, merasa bias atau kabur terhadap mana sih yang dia percayai gitu ya. Atau mungkin juga disebabkan dari pengalaman masa lalunya seperti itu. Kemudian kita beralih ke bahasan pengaruh sosial atau social influence gitu ya. Guest 2015 mendefinisikan pengaruh sosial sebagai komunikasi yang disengaja atau tidak disengaja yang menghasilkan perubahan dalam sikap, perilaku, niat, motivasi, dan juga keyakinan individu. Gitu. Jadi sifatnya ada dua, bisa jadi pengaruh sosial itu disengaja atau mungkin tidak disengaja. Kemudian ada 3 model gitu ya, social influence, ada obedience, kemudian conformity, dan juga compliance. Kita bahas satu persatu. Untuk obedience merupakan pengaruh sosial di mana satu orang memerintahkan satu atau lebih orang lain untuk melakukan suatu tindakan dalam hubungan yang tidak setara atau tunduk pada tuntutan orang yang paling berkuasa. Kalau teman-teman ingat, kita di kelas kemarin membahas mengenai eksperimen oleh Milgram gitu ya, Milgram Obedience Experiment. Nah, dia kan membahas mengenai bagaimana perilaku seseorang ketika dia dipengaruhi oleh individu lain yang memiliki kuasa, yaitu eksperimenternya. Meskipun si subjek itu merasa keberatan gitu ya untuk melanjutkan eksperimennya, yaitu berupa memberikan tekanan listrik gitu ya pada si subjek yang fake subjek itu, tapi tetap kalau misalnya ternyata 65% hasil dari risetnya itu menunjukkan bahwa individu itu cenderung tetap patuh meskipun individu lainnya yang mendapatkan impact gitu ya, itu mengeluh kesakitan, berteriak, atau bahkan pingsan, jadi seperti itu. Nah, itu obedience. Kemudian faktor yang menyebabkan ketaatan destruktif bisa jadi yang pertama mengalihkan tanggung jawab ke otoritas. Gitu. Kemudian simbol kekuasaan bisa berupa seragam, kemudian institusi atau label-label yang lain gitu ya. Ya kayak misalnya
kita kalau di jalan ketemu polisi itu kan udah deg-degan duluan gitu ya. Nah itu namanya, simbol kekuasaan karena kita punya thinking, kita berpikir bahwa, nanti kita ditilang, nanti kita, perilaku berkendara kita ternyata salah. Jangan-jangan ini, plat plat nomorku belum aku pasang, atau bisa jadi lampunya nggak nyala dan lain sebagainya. Nah, kemudian eskalasi bertahap dari perintah kecil ke perintah besar. Jadi, bisa dimulai dari perintah-perintah kecil kemudian sampai ke, perintah yang besar atau biasanya sulit untuk diwujudkan gitu ya. Nah, kemudian bisa juga karena tekanan situasional. Nah, sama kayak misalnya si eksperimennya Milgram itu ya. Jadi, ada tekanan situasional kemudian, mengakibatkan bahwa, eee, perilaku itu tetap muncul gitu, meskipun itu bukan perilaku yang dia inginkan, misalnya seperti itu. Kemudian resistensi terhadap ketaatan destruktif itu, jadi resistensi itu artinya kita bisa jadi resisten terhadap obedience ini gitu. Nah, karena yang pertama bisa jadi kita menyadari bahwa kita memiliki tanggung jawab pribadi gitu ya. Kemudian bisa jadi kita kritis sehingga kita menolak legitimasi perintah yang tidak etis. Kayak misalnya di obedience Milgram itu bisa jadi loh, kan tadi dikatakan bahwa 65% gitu ya yang dari hasil penelitian 65% subjek itu tetap menaati. Artinya ada sisanya sebanyak 35% itu cenderung menolak gitu ya, perintah yang menurut mereka tidak etis gitu. Kemudian menyadari potensi bahaya otoritarianisme seperti yang terlihat pada Stanford Prison Experiment oleh Zimbardo. Jadi di Zimbardo itu kan ternyata eksperimennya itu dirancang 2 minggu gitu ya. Tapi ternyata dari, hari ke-6 tuh ternyata sudah cukup parah gitu ya, role itu atau peran itu diperankan oleh subjek masing-masing. Nah, bisa jadi ada individu yang mulai sadar tuh kalau misalnya ini kan awalnya cuman, bermain peran ya, kenapa kok aku agresi betulan ya? Misalnya seperti itu. Nah, itu bisa, mengurangi perilaku destruktif kita gitu. Karena kita sadar bahwa, perilaku kita yang otoriter itu seharusnya tidak muncul, karena ini, setting-nya adalah riset eksperimen. Nah, contohnya di, risetnya Zimbardo itu. Kemudian yang kedua kita membahas tentang conformity, yaitu perubahan perilaku agar sesuai dengan norma sosial. Nah, ini didapatkan dari aturan eksplisit maupun implisit tentang cara berperilaku. Jadi ada dua motif utama dari konformitas, yaitu normative influence atau pengaruh normatif, yaitu keinginan untuk diterima dan disukai. Jadi kita biasanya melakukan conformity ini karena kita ingin untuk diterima atau disukai oleh kelompok tertentu gitu ya, bisa jadi. Kemudian yang kedua ada informational influence atau pengaruh informasi, yaitu keinginan untuk benar dan akurat. Kemudian faktor yang mempengaruhi konformitas bisa jadi ukuran kelompoknya. Jadi group size-nya, apakah grupnya ini dalam jumlah yang besar gitu ya, atau dalam jumlah yang kecil gitu. Kemudian bisa kesepakatan, kohesivitas, kemudian status, apakah kalau misalnya aku masuk ke dalam komunitas itu akan meningkatkan status sosialku. Nah, itu bisa jadi sebuah pertimbangan untuk mencapai konformitas itu. Kemudian kejelasan norma, budaya, gender, dan juga isu anonimitas gitu.
Kemudian ada istilah non-conformity, itu artinya dapat muncul ketika keinginan untuk unik, status tinggi, atau keyakinan pribadinya kuat gitu. Nah, non-conformity ini artinya kita nggak ingin sama dengan kebanyakan orang gitu. Sehingga kita ingin punya ciri khusus gitu ya, ciri unik gitu. Dan nggak ingin setara dengan orang-orang yang lain. Nah, itu non-conformity. Kemudian minority influence atau pengaruh minoritas, yaitu kelompok kecil dapat mempengaruhi mayoritas jika mereka konsisten dan yakin gitu ya. Contohnya gerakan perubahan sosial atau feminisme gitu ya. Dulu feminis itu nggak begitu dikenal gitu ya, tapi semakin lama semakin banyak orang aware bahwa isu feminisme itu, penting untuk dibahas. Nah, dulunya minoritas jadi menjadi mayoritas tuh sekarang, si isu feminis ini. Kemudian, yang terakhir ada compliance, yaitu konsep kepatuhan terhadap permintaan, mengikuti permintaan atau ajakan gitu ya. Jadi Robert, Cialdini ini mengidentifikasi ada 6 prinsip dasar kepatuhan yang sering digunakan dalam persuasi sosial. Jadi, si Robert Cialdini ini, dia menyampaikan bahwa, seseorang itu bisa kita persuasi kalau, dari 6 prinsip ini gitu ya. Yang pertama ada friendship or liking. Jadi orang lebih mudah berkata iya pada yang disukai gitu. Kemudian ada komitmen or konsistensi, yaitu setelah berkomitmen orang itu cenderung ingin konsisten. Jadi kalau komitmen itu sudah dibangun gitu ya, maka, seseorang itu kecenderungan untuk konsistennya itu tinggi, gitu. Kemudian, reciprocity yaitu balas budi terhadap pemberian. Kemudian scarcity yaitu, menganggap bahwa barang langka itu dianggap berharga gitu ya. Jadi biasanya kita kalau mau menginfluence seseorang itu dalam katakan dalam konteks, belanja gitu ya. Biasanya kita ini, eee, toko-toko itu bilang kalau, "Ini penawaran terbatas ya, diskonnya terbatas ya, barangnya terbatas ya." Nah, itu scarcity. Kemudian ada authority, yaitu patuh pada sumber yang dianggap ahli. Nah, biasanya, kita kalau misalnya melihat iklan atau melihat, apa ya, eee barang-barang gitu ya, kita lebih lebih percaya dengan yang, kalau yang meng-endorse atau yang mengiklankan barang tersebut itu adalah ahli. Nah, kalau misalnya skincare gitu ya, kita akan percaya kalau misalnya skincare itu di-endorse oleh dokter, misalnya kayak gitu ya, dokter yang influencer dan lain sebagainya. Nah, itu namanya authority itu. Kemudian ada konsensus atau social proof, yaitu meniru tindakan mayoritas. Jadi, kalau kita belanja misalnya ingin membeli barang gitu ya, atau ingin, beli makanan gitu ya, ke tempat makan gitu, biasanya kita tanya, "Yang paling laris yang mana ya Mas?" Atau, "Yang paling recommended yang mana ya Mas?" Nah, itu, merupakan salah satu strategi gitu ya, atau prinsip dasar kepatuhan yang sering digunakan dalam, bagaimana kita mempengaruhi atau mempersuasi gitu ya, atau persuasi sosial gitu. Teman-teman pasti, udah sering tahu nih. Kemudian, kita membahas mengenai komunikasi persuasi, jadi masih ada kaitannya gitu ya dengan itu tadi persuasi sosial. Jadi, persuasi itu artinya ya upaya untuk mengubah sikap kita melalui penggunaan berbagai macam pesan gitu. Jadi bagaimana kita mengubah sikap gitu ya, untuk bisa mempengaruhi orang lain gitu, intinya. Nah, kalau teknik berdasarkan pertemanan atau friendship yang tadi kita bahas, itu ada
namanya flattery, kemudian self promotion dan juga incidental similarity. Nah, kalau flattery ini adalah upaya, membuat orang lain untuk menyukai kita dengan pujian gitu, ingratiation. Jadi kita biasanya kalau tetap ya, di setting, belanja mungkin ya. Jadi biasanya, eee, orang-orang yang di mall gitu ya, atau yang nawarin minyak wangi, atau nawarin baju, nawarin sepatu gitu, biasanya mereka ngasih pujian gitu ya. Biar apa? Biar meningkatkan mood, eee, pada calon konsumennya gitu. Kakaknya cantik banget, Kakak pakai produk apa?" Nah, biasanya kayak gitu. Nah, itu sebelum, si sales atau marketing itu masuk untuk menawarkan produknya, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi, artinya kalau misalnya kita bisa meningkatkan, harga diri objek atau si target kita itu, bisa jadi si target kita itu akan lebih terbuka gitu ya, dengan apa yang ingin kita tawarkan. Kemudian ada self promotion itu, bagaimana cara kita meningkatkan citra diri. Jadi, biasanya kita menunjukkan kompetensi, kredibilitas, atau keahlian agar dipersepsi positif. Nah, tujuannya apa? Ya tujuannya untuk membangun kepercayaan dan kesan gitu ya, kesan yang baik atau kesan yang profesional sehingga, agar pesan itu lebih mudah diterima. Kayak contohnya yang sebelumnya tadi, kalau misalnya ada produk skincare, kalian akan lebih percaya kalau misalnya yang, mengiklankan atau yang memberikan endorse itu adalah, katakan dari kalangan influencer yang dokter dan lain sebagainya gitu. Jadi orang itu bisa cenderung menganggap bahwa, "Oh ini, kredibel ya sumbernya," atau, "Ini bisa dipercaya ini kalau, yang mengiklankan si ini," dan lain sebagainya. Kemudian ada incidental similarity atau, kebetulan yang sama gitu ya, atau kesamaan kebetulan gitu. Jadi kalau incidental similarity ini menunjukkan atau menemukan kesamaan kecil atau kebetulan gitu ya, dengan si subjek atau si calon targetnya, misalnya seperti itu. Jadi biasanya, eee, ada yang suka basa-basi gitu ya, "Kakaknya, sekolah di mana nih?" "Oh sekolah di A," gitu kan. "Oh saya dulu juga sekolah di A loh Kak, bu gurunya ini kan, pak gurunya ini kan." Nah, itu sebagai strategi untuk menciptakan rasa in group tuh apa ya, bahwa kita tuh sama gitu loh, kita tuh sekelompok gitu, ternyata kita sama-sama dari sekolah yang sama atau mungkin, "Kakak asli mana?" "Asli Bandung." "Oh, saya juga asli Bandung loh." Nah, itu namanya incidental similarity gitu. Jadi meningkatkan rasa, in group dan juga meningkatkan rasa percaya gitu. Kalau misalnya, "Oh, si penjual ini ternyata dari sekolah yang sama atau, kota yang sama dengan saya," gitu. Sehingga, "Oh, saya tahu nih ciri dari orang kota tersebut tuh kayak gimana, jadi saya bisa beli apa enggak," misalnya kayak gitu. Kemudian, ada teknik berdasar komitmen atau konsistensi gitu ya. Yang pertama ada foot in the door teknik. Jadi foot in the door teknik ini artinya, bagaimana cara kita membuat seseorang itu setuju pada permintaan kecil terlebih dahulu, lalu mengajukan permintaan yang lebih besar, gitu. Contohnya ya, misalnya, Kakak kalau misalnya ada yang pernah ke Gramedia atau ke tempat-tempat lain gitu ya, biasanya tuh dari apa, NGO gitu ya, biasanya WWF gitu. Nah, eee, jadi intinya Food in the Door ini awalnya, teman-teman tuh ditawari dulu, misalnya WWF itu tadi ya, "Kakak bersedia nggak, menandatangani petisi ini terkait dengan perlindungan satwa di Indonesia?" Gitu. Kemudian kalau kita udah bersedia tanda tangan gitu ya, kemudian kita ditawari lagi tuh yang lebih besar. Misalnya,
karena Kakak sudah bersedia menandatangani petisi, apakah Kakak berkenan untuk, menyisihkan sedikit rezekinya gitu ya, untuk menyumbangkan, sedikit uangnya untuk pelestarian, satwa di Indonesia, satwa yang dilindungi dan lain sebagainya. Jadi itu, jadi dari yang kecil dulu, yang kecil tadi kan tanda tangan gitu ya, tanda tangan petisi, kemudian ditawari hal yang, lebih besar lagi gitu, itu foot in the door teknik. Kalau lowball teknik itu, bagaimana cara kita membuat orang tuh setuju pada kesepakatan awal yang kelihatannya tuh menguntungkan, kemudian memberikan tambahan biaya atau syarat tambahan gitu ya ketika, si target kita atau subjek itu tadi mengiyakan tawaran awalnya gitu. Misalnya kalian beli HP tuh ke counter, "Kak, hari ini, harganya miring loh, harganya ada diskon. Apakah Kakak, nggak pengen beli nih?" Misalnya kayak gitu. Kemudian, ternyata memang harganya diskon gitu ya, dan diskonnya itu cukup banyak. Kemudian si pembeli katakan setuju dengan penawaran tersebut. Nah, baru ketika setuju, si penjualnya bilang kalau, "Tapi Kak, ini belum termasuk ini ya, apa, pajaknya dan aksesorisnya ya," misalnya seperti itu. Jadi, begitu seseorang itu sudah memberikan komitmen, sudah mengiyakan gitu ya, nah biasanya si pembeli itu ya cenderung tetap melanjutkan, keputusannya itu, jarang untuk merubah gitu, karena ya itu tadi, untuk menghindari disonansi kognitif yang kita bahas di awal tadi. Eee, Daripada bingung, ya udahlah lanjutin aja nggak apa-apa tetap beli HP, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian ada teknik berdasar hubungan timbal balik gitu ya, door in the face teknik. Jadi kalau door in the face ini kita mulai dari permintaan yang besar gitu ya, yang pasti ditolak tuh pasti oleh target kita. Kemudian diikuti dengan permintaan yang lebih kecil gitu, yang sebenarnya kita inginkan. Jadi yang kita inginkan itu, berharga, katakan 10.000, tapi kita di awal tadi nawarinnya 50.000. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi, misalnya, ada yang keliling gitu ya mencari sumbangan tuh ada, kalau di rumah saya tuh sering, mengatasnamakan dari panti asuhan mana gitu yang jauh-jauh gitu ya, yang saya juga nggak tahu itu beneran ada apa enggak gitu. Nah, mereka itu biasanya bilang gini, "Bu, mau nggak nyumbang? Ini kita lagi bangun gedung baru, soalnya pesertanya atau yang tinggal di panti asuhan itu makin banyak gitu ya. Kemudian kita butuhnya segini, mau nggak Ibu, sumbang 100.000 aja nggak apa-apa." Kemudian ketika kita tolak gitu ya, "Oh, nggak ada Mas 100.000." Kemudian si peminta sumbangannya bilang, "Oh ya udah Bu, kalau 100.000 nggak ada, boleh 50.000 atau 20.000 atau seikhlasnya," gitu akhirnya. Jadi itu namanya door in the face gitu ya. Jadi, target merasa bahwa penawar itu telah berkompromi gitu, sehingga merasa harus membalas dengan menerima permintaan kedua. Jadi, si target itu tadi merasa bahwa, "Aduh, kalau 100.000 sih kebanyakan, tapi aku adanya ikhlasnya 10.000, jadi ya udahlah 10.000 aja, nggak apa-apa dikasih." Nah, misalnya kayak gitu. Kemudian ada, that's not all teknik, itu artinya kita itu menambahkan bonus atau potongan tambahan sebelum target sempat menolak gitu, agar tampak bahwa ya penawaran yang kita berikan itu, spesial, misalnya kayak gitu. Jadi, misalnya kalau di, supermarket gitu, di Superindo gitu katakan ya. Jadi, harganya itu kalau beli satu segini, kalau beli satu 20.000, kalau beli 2 18.000, kalau beli 3 lebih murah lagi, satuannya,
katakan jadi, 15.000 persatuannya gitu, atau menambahkan buy one get one dan lain sebagainya. Nah, itu that's not all teknik gitu ya. Jadi intinya kita ingin membangkitkan perasaan bahwa, kita itu mau ngasih lebih gitu ketika sehingga si konsumen atau targetnya itu terdorong untuk membeli barang itu. Nah, kemudian yang terakhir ada teknik berdasar adanya kelangkaan, jadi ada paying hard to get. Jadi intinya kalau paying hard to get ini biasanya kita ke iming-iming gitu ya. Ini tujuannya untuk menunjukkan bahwa sesuatu atau seseorang tidak mudah eh, memperoleh sesuatu gitu ya, sehingga tampak lebih bernilai gitu. Jadi eh, ada tuh yang jualan mesti bilang kayak gini, "Ini, limited edition." Nah, itu bagian dari komunikasi persuasi. "Ini, limit ya, jadi barangnya itu per toko cuman ada 5, jadi harus cepet-cepetan, Kak. Biasanya kalau nunggu besok-besok sih habis." Nah, itu namanya playing hard to get gitu. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk, menimbulkan daya tarik gitu ya, bahwa sesuatu itu langka sehingga manusia itu menilai bahwa hal tersebut tuh sulit didapatkan gitu. Kemudian ada deadline teknik, yaitu bagaimana cara kita menekankan bahwa penawaran hanya berlaku pada waktu yang terbatas dan menciptakan tekanan waktu untuk segera bertindak gitu. Sama kayak di Superindo biasanya ada flash sale gitu ya, promo 1 hari cuman sampai jam segini, atau di Shopee gitu ya teman-teman, atau di Tokopedia itu ada flash sale. Jadi kalau misalnya belanja di luar jam itu, bisa jadi harganya akan kembali ke harga semula. Tapi padahal biasanya juga harganya ya memang segitu gitu ya, atau cuman turun 1.000, 2.000 gitu. Nah, itu namanya deadline teknik. Jadi tujuannya ya itu tadi, membangkitkan, sense of urgency gitu, bahwa, "Ah, harus cepet nih kalau beli ini," gitu. Atau FOMO gitu ya, FOMO itu ya dipengaruhi oleh deadline teknik ini bisa jadi. Jadi mendorong keputusan cepat tanpa pertimbangan panjang. Jadi hanya karena flash sale dibeli, padahal harganya juga nggak jauh-jauh dari flash sale-nya. Jadi seperti itu. Nah, ini ya, apa namanya, ilustrasinya dari Door in the Face sama Lowball. Jadi, apa namanya, jadi ini ya, eee, Door in the Face. Jadi si anak itu minta atau tanya ke ibunya, "Bu, boleh nggak, apa namanya, kita tatoan?" Gitu. Terus ibunya ya bilang, "Enggak, jelas enggak," gitu ya. Kemudian, "Kalau gitu boleh nggak, kita mengendarai mobil?" "Ya enggak lah," gitu ya. Baru dari hal-hal besar gitu kan, tadi, apa namanya, door in the face itu kan gitu ya, dari permintaan besar ke permintaan yang kecil gitu. Kemudian si anak bilang, "Ya udah kalau gitu boleh nggak es krim?" "Iya boleh," gitu. Karena lebih rasional gitu ya, sehingga diturutin tuh sama ibunya. Itu, apa, saudaranya bilang, "Kamu weird banget, tapi ya lumayan efektif sih," gitu. Kemudian lowball. Nah, misalnya ini lowball tadi kan membuat seseorang tuh setuju pada kesepakatan awal gitu ya. Jadi ada ini si bapaknya bilang, "Ini cuman $200 aja." Hmm, tap ya udah saya ini deh tertarik deh bilang gitu. Baru 15 menit kemudian si penjualnya bilang, "Maaf ya Pak, tapi itu $200 tuh, belum sama pajaknya." Terus si pembelinya bilang, "Ya, ya udahlah nggak apa-apa, saya tetap aja." Nah, ini contohnya lowball, gitu. Kemudian kita lanjut ke komunikasi persuasi, masih yang tadi gitu ya. Nah, kita membahas tentang 3 faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi persuasi. Jadi apa aja sih yang mempengaruhi? Yang pertama, jadi, ada karakteristik dari sumber atau komunikatornya, gitu.
gitu. Yang pertama ada credible source. Nah, credible source ini artinya apakah berasal dari sumber yang kredibel gitu ya. Apakah komunikatornya ini memang ahli di bidangnya sehingga komunikasi persuasif itu bisa berjalan dengan lancar atau bisa dipercaya dengan orang lain gitu. Kemudian juga ada attractive komunikator. Jadi kalau misalnya si komunikatornya ini apa namanya eh, dia itu ramah, kemudian menunjukkan antusiasme yang baik gitu ya, bisa mengambil hati orang lain dengan apa namanya baik gitu. Nah itu bisa jadi menjadi sumber apa namanya berhasilnya komunikasi persuasif gitu. Kemudian juga ada karakteristik pesan gitu. Nah, kalau misalnya pesannya itu berisi tentang positive frame, nah biasanya itu lebih efektif. Artinya positive frame itu ya apa namanya informasi yang diberikan itu adalah informasi-informasi yang positif gitu ya, bukan yang menakut-nakuti gitu. Tapi juga ada kebalikannya, yaitu fear appeals. Jadi, pesan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut pada penerimanya. Nah, biasanya ini di apa ya namanya, alat-alat kesehatan gitu ya. Biasanya, orangnya itu bilang, "Jadi kalau misalnya, kapan lagi kalau kalian nggak beli hari ini, jangan ditunda-tunda terus." Karena katakan, apa namanya, faktor kesehatan tuh tidak bisa kita prediksi, bisa jadi besok kamu stroke, besok kamu apa, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya fear appeals, gitu. Dan juga karakteristik audiensnya. Jadi komunikator itu juga harus tepat berkomunikasinya pada audiens yang tepat juga. Makanya kalau di pemasaran tuh ada yang namanya target pasar gitu ya. Nah, mana sih target pasar yang tepat gitu untuk diberikan informasi tentang hal tersebut. Nah, kalau misalnya target pasarnya nggak tepat atau karakteristik audiensnya nggak tepat ya nggak akan efektif juga informasi yang ingin disampaikan itu. Gitu. Nah, kemudian ini ada apa namanya proses kognisi dalam persuasi gitu ya. Jadi yang pertama ini ada elaboration likelihood model. Jadi di sini ada pesan persuasi gitu ya, persuasive message. Kalau misalnya pesannya penting, maka daya proses kita itu akan tinggi gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya yang di bawah pesannya kurang penting, maka daya pemrosesan kita akan rendah karena kita cenderung untuk abai gitu terhadap informasi yang menurut kita nggak penting gitu ya. Kemudian kalau pesannya pun penting, maka rutenya ke pemrosesan pusat informasinya gitu ya. Jadi informasi yang dianggap penting tadi itu dirasa harus dicermati gitu. Kemudian beralih pada bisa jadi perubahan sikap gitu ya, bergantung pada kekuatan argumennya dalam pesan tersebut. Nah, yang di bawah tadi kalau misalnya pesannya nggak penting gitu ya, maka ke peripheral route. Nah, di peripheral route ini atau rute periferal ini informasi atau pemrosesan heuristik informasi dalam pesannya itu diproses gitu. Kemudian perubahan sikap atau perilaku itu bergantung pada apakah ada isyarat persuasi yang memicu gitu. Apakah ada hal lainnya yang menarik gitu yang bisa kita simpan informasinya gitu. Tapi kalau katakan ya apa namanya itu sudah melalui proses yang selektif gitu ya, kita merasa bahwa itu nggak penting, ya udah artinya kita akan mengabaikan gitu terkait dengan pesan persuasi tersebut gitu. Ya kayak misalnya ini kalian ini saya kemarin ya pengalaman pribadi. Jadi di Superindo itu ada demo gitu
kompor listrik, apa kompor lampu gitu kalau nggak salah. Jadi, mereka tuh getol banget nawarin ke, apa namanya, konsumen Superindo gitu ya untuk, "Ayo, silakan mampir gitu, coba dilihat dulu," dan lain sebagainya. Nah, tapi karena dari awal saya merasa itu nggak menarik, kemudian dari, penampakan bahannya itu terkesan ringkih dan lain sebagainya, ya udah saya nggak tertarik gitu ya, meskipun diiming-imingi apa. Pada saat itu saya memang ke situ gitu. Nah, karena apa ya, karena kalau nggak salah itu ya karena udah terlanjur aja. Kemudian dikasih voucher, disuruh, buka, itu ada apa namanya, hadiah blind-nya gitu ya. Jadi hadiahnya apa itu dibuka di kuponnya itu tadi. Nah, kok kebetulan saya itu dapet yang namanya itu VIP apa gitu. Artinya kalau saya payment, kompor itu di harga normal, saya akan dapatnya 2 misalnya kayak gitu. Nah, ini komunikasi persuasi banget ya dari si penjualnya. Tapi ending-nya saya tetap nggak merasa itu saya butuh gitu ya, meskipun diiming-imingi, "Ini Anda nggak akan beli gas LPG dalam jangka waktu yang lama, kalau rusak tinggal kita aja datengin teknisinya," dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tetap aja saya nggak, ya menolak itu dari awal gitu. Sehingga dari awal dari, pada akhirnya ketika saya bilang, "Enggak dulu deh Mas," meskipun si Masnya itu udah ngasih beberapa tawaran gitu ya, "Nggak apa-apa deh, ini kita paruan aja, harganya ada orang lain yang butuh." Terus saya juga, kayak dibuktikan gitu, "Ini deh coba buka kupon yang lain, nggak ada loh yang dapatnya kayak ibunya ini," dan lain sebagainya. Tapi saya tetap enggak gitu. Nah ketika saya bilang, "Enggak Mas, makasih," gitu, kemudian langsung mimik mukanya itu langsung berubah drastis kayak, oh kayak ya intinya langsung nggak enak gitu ya. Nah itulah strategi komunikasi persuasi gitu ya. Jadi kalau dari awal memang kita merasa informasi itu nggak penting ya nggak akan kita lanjutkan gitu. Nah, kemudian kita beralih pada pembahasan sikap dan perilaku. Jadi bagaimana sih sikap itu memprediksi perilaku gitu ya. Yang pertama ada kekuatan dari perilaku itu sendiri gitu ya, strength of attitude. Jadi seberapa kuat sikap Anda tentang sesuatu gitu. Yang pertama ada tingkat ekstrim suatu sikap. Jadi seberapa kuat reaksi emosi dari sikap tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita, menyikapi sesuatu hal dengan katakan situasi tertentu gitu ya, nah seberapa kuat reaksi emosi dari situasi tersebut gitu. Kemudian yang kedua ada tingkat kepastian sikap yang dipegang, ada kejelasan dan juga ketepatan sikap. Yang ketiga ada sejauh mana sikap didasarkan pada pengalaman pribadi gitu. Kemudian, jadi ini, diagram atau flow chart-nya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana ekstremitas sikapnya dan juga kepastian sikapnya dan juga, apa namanya, personal experience-nya atau, apa namanya, pengalaman personalnya. Itu akan mempengaruhi bagaimana sikap itu menjadi kuat gitu ya. Dan kemudian sikapnya dapat, diakses kapan saja atau perilaku tersebut itu dapat muncul kapan saja dan menjadi, eee, attitude behavior yang konsisten atau, konsistensi sikap gitu ya, perilaku konsistensi sikapnya. Jadi kalau misalnya kalian dihadapkan dengan, situasi tertentu, kalian selalu bisa bersikap hal yang sama gitu. Karena itu tadi ada personal experience, kemudian ada attitude certainty-nya, ada attitude extremity-nya, gitu. Itu menentukan apakah sikap kalian tuh konsisten atau tidak. Ya kayak misalnya kalian menghadapi orang marah gitu ya. Nah kalian, bisa apa namanya, bisa tilik kembali ke belakang, dari dulu kalau aku menghadapi orang marah itu selalu seperti apa ya? Apakah cenderung sama gitu perilaku atau sikapnya? Nah, seperti itu. Kemudian kita beralih
dalam bahasan intensi atau intention. Jadi intensi itu adalah tekad untuk bertindak dengan cara tertentu. Ada 3 faktor yang menentukan intensi, yaitu yang pertama ada attitude toward the behavior. Jadi, sikapnya itu berdasarkan perilakunya, bisa evaluasi positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kemudian ada subjective norm, yaitu apakah orang lain akan menyetujui atau tidak menyetujui perilaku tersebut gitu ya, sesuai dengan norma subjektifnya. Kemudian ada perceived behavioral control, yaitu penilaian orang terhadap kemampuan mereka untuk melakukan perilaku tersebut, gitu. Jadi, kita fokus pada penilaian orang ya, kira-kira orang itu menilai kita tuh bisa apa enggak sih? Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kita beralih ke Theory of Planned Behavior dari Achen, Fishbein. Kemudian, Theory of Planned Behavior atau TPB ini menunjukkan bahwa keputusan individu untuk terlibat dalam perilaku itu merupakan hasil dari yang pertama proses rasional, di mana tindakan perilaku dipertimbangkan, konsekuensi atau hasilnya dievaluasi, dan keputusan untuk bertindak atau tidak gitu. Kemudian yang kedua ada intensi atau niat perilakunya. Nah, niat perilaku itu juga memprediksi apakah kita akan bertindak berdasarkan sikap kita dalam situasi tertentu. Kemudian ada pertimbangan kemampuan. Nah, ini kita mampu atau enggak sih melakukan perilaku tersebut gitu. Itu namanya TPB ini. Oke, sekian bahasan mengenai sikap. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.